Laskar Muslim Hitler di Afrika Utara. Musuh dari musuhku adalah temanku. Ungkapan politis tersebut cocok untuk menilai eratnya hubungan Adolf Hitler dengan kalangan dunia Arab di Perang Dunia Kedua. Baik der Führer dan Amin al-Husseini, wakil dunia Arab, punya musuh bersama, yaitu Sekutu dan Yahudi. Al-Husseini tak lain adalah mufti besar Yerusalem yang sempat memimpin pemberontakan Arab di Palestina pada tahun 1936 hingga 1939. Meski disokong dana oleh bos fasis Italia Benito Mussolini, pemberontakan itu kandas. Al-Husseini lari ke Eropa hingga kemudian bersua Hitler di Berlin pada 28 November 1941. Dalam pertemuannya, Hitler menjanjikan sokongan penuh kepada Al-Husseini untuk jadi pemimpin dunia Arab, mulai dari dana, senjata, hingga pembentukan askar atau laskar alias prajurit muslim di bawah panji Nazi. Dalam gejolak Perang Dunia Kedua, salah satu unit ternama hasil dari janji Hitler pada Al-Husseini itu adalah Divisi Gunung ke-13 Henskar di bawah naungan Waffen SS atau pasukan Schutzstaffel. Sejatinya beberapa bulan sebelum keduanya bertatap muka, sudah ada ratusan askar muslim Nazi yang dibentuk untuk mendukung kudeta yang ditukangi Rashid Ali al-Gailani terhadap kerajaan Irak yang pro-sekutu. Gailani dibantu Fauzi al-Khawqji, veteran flamboyan Perang Dunia Pertama, pemilik medali Iron Cross kelas 2 asal Suriah. Mengutip dari Robert Lyman dalam Irak 1941, The Battles for Basra, Habaniyah, Fallujah, and Baghdad, Hitler mengirim bantuan militer berlandaskan Weisung NR-30 atau semacam surat perintah Hitler nomor 30 tertanggal 23 Mei 1941 berupa dibentuknya Sonderstab F atau Staf Khusus F. Pergerakan kemerdekaan Arab di Timur Tengah adalah sekutu alami kita melawan Inggris. Demikian potongan pernyataan Hitler dalam surat tersebut. Sonderstab F berada di bawah perwira Luftwaffe, Angkatan Udara Jerman, General der Flieger, yaitu Jenderal Penerbang Helmut Felmy yang bermarkas di Yunani. Komandan lapangannya adalah Mayor Udara Axel von Blomberg. Al-Husseini juga bergerak di luar lingkar militer sebagai pengusung propaganda melawan sekutu. Disebarkannya isu di kalangan Muslim Suriah dan Irak bahwa Mussolini seorang penganut Islam keturunan Mesir bernama Musa Nili, dan Hitler diromorkan menjadi mualaf dan mengambil nama Haider yang artinya pemberani. Namun meski Al-Husseini juga terjun ke medan perang sebagai pendongkrak moral, koalisi Arab merdeka dibantu Jerman dan Italia itu dilibas Inggris pada 31 Mei 1941. Baik Rashid Ali, Al-Quwaji, dan Al-Husseini kabur ke Eropa via Persia yang kini adalah Iran, Turki, Italia, hingga Berlin. Sementara Sonderstab F mengalihkan konsentrasinya ke Afrika Utara untuk membantu pasukan Korps Afrika pimpinan Jenderal Erwin Rommel. Sebelum bersua di akhir November 1941, Al-Husseini dan Hitler sudah berkorespondensi via surat menyurat. Sebelum Perang Anglo-Irak pada tanggal 2 hingga 31 Mei 1941, pada medio Februari 1941, Al-Husseini mendeklarasikan kerjasama Jerman Arab. Sebagai kelanjutannya, ia juga membantu Sonderstab F yang akan memperkuat Afrika Korpsnya Rommel. Al-Husseini dan Rashid Ali menggunakan pengaruhnya untuk perekrutan para pelajar Arab. Di bawah naungan Sonderstab F, mereka dilatih di Yunani untuk kemudian membentuk unit Deutsche Arabische Infanterie
Batalion 845 pada Juli 1941. Pada askar inilah pionir pasukan muslim di bawah Panji Nazi. Batalion itu dilatih di Sounio, Yunani karena alasan iklimnya yang sama dengan iklim Timur Tengah. Selama tahap awal pelatihan, para instruktur Jerman yang kebanyakan adalah ex-diplomat di dunia Arab dan veteran Perang Dunia Pertama di barisan Asian Corps melatih mereka bahasa Jerman dan pengenalan senjata. Batalion itu kemudian bertransformasi menjadi Sonderverband 288 yang jumlahnya 150 prajurit. Medio Januari 1942 mereka dikirim ke Benghazi sebagai salah satu pasukan pembentukan untuk Afrika Korps di bawah Rommel. Pada Agustus 1942 ditambah lagi dengan unit Sonderverband 287 berkekuatan 133 prajurit. Di antara pasukan Rommel yang juga terdiri dari divisi asal Italia, unit pasukan Arab itu lantas dikenal sebagai Legion Frais Arabian. Dengan emblem bendera hijau putih merah di lengan kanannya. Kelak pada Mei 1943, keduanya digabungkan menjadi Resimen Panzergrenadier Afrika. Selama pertempuran di garis Gazala, Sonderverband 288 dan 287 mendukung divisi lapis baja ke-133 Ariete Italia menghadapi pasukan Perancis yang mempertahankan Bir Hakeim di ujung selatan garis pertahanan sekutu. Namun kesempatan mereka memenuhi ambisi Al-Husaini untuk jadi pasukan pelopor pembebasan bangsa Arab tidak pernah tercapai. Setelah kekalahan Jerman di El Alamein pada November 1942, Sonderverband 288 mundur bersama sisa-sisa pasukan Afrika Korps. Kekalahan itu bukan hanya menghilangkan ancaman Jerman di Timur Tengah, namun juga melenyapkan kesempatan Husaini berparade kemenangan di Yerusalem dan menarik lebih banyak pengikutnya bergabung ke pihak poros Jerman, Italia, dan Jepang. Kedua unit itu kemudian ditarik mundur hingga ke Italia dan Yunani, dan kemudian terpencar antara front Barat dan front Balkan. Husaini mengais izin lagi pada Hitler untuk membentuk pasukan baru sebagai penyambung Legion Arab Merdeka dan menetap di Afrika Utara, tepatnya di Tunisia, di mana sisa-sisa wilayah pasukan poros masih dipertahankan. Kali ini perekrutannya bukan dari kalangan pelajar, melainkan para penduduk dan veteran Perancis Vichy. Hitler menyetujuinya dan kemudian dibentuk formasi Komando Deutsche Arabischer Truppen atau Kodat. Kekuatannya sekitar 3.000 personil, terdiri dari 2 batalion Arab Tunisia, 1 batalion Aljazair, dan 1 batalion Arab Maroko. Tugasnya adalah mengawasi pantai antara Tanjung Bon dan kota Susa. Mereka kemudian digabungkan dalam divisi Panzer Hermann Göring dan berpartisipasi dalam pertempuran terakhir antara pasukan poros dan sekutu di Afrika Utara. Pada 10 Mei 1943, para prajurit terakhir dari batalion Arab itu menyerah kepada pasukan Amerika. 2 hari kemudian, Resimen Panzergrenadier menyerah di Envi-de-Ville, Tunisia. Dengan demikian, tahun 1943 itu mengakhiri semua tujuan politis formasi-formasi sukarelawan Arab yang awalnya merupakan dasar dari pembentukan mereka. Tentang ini biji mana menurut kalian? Coy.